Dalam Taurat, istilah domba jelas hanya merujuk kepada bangsa Israel. Yehezkiel 34:31 berkata, "Kamu adalah domba-domba gembalaanku, kamu adalah umat manusia, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah." Lalu Mazmur 103 menegaskan, kita ini umatnya, kawanan domba gembalaan. Jadi sejak awal kata domba dipahami sebagai simbol khusus untuk Bani Israel. Yesus pun berbicara dengan bahasa yang sama. Ia menegaskan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15:24. Dan ketika mengutus murid-muridnya, Yesus berpesan, "Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Matius 10:9. Jelas sekali, misi Yesus hanya terbatas untuk Israel. Lalu bagaimana dengan ucapan Yesus di Yohanes 10:16? "Ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, mereka harus kutuntun juga." Sebagian orang menafsirkan ini sebagai bangsa lain. Tapi kalau kita kembali ke Taurat, istilah domba selalu untuk Israel. Maka domba lain yang dimaksud Yesus bukanlah bangsa asing, melainkan suku-suku Israel yang tercerai-berai di luar Palestina. Di sisi lain, sikap Yesus terhadap non-Israel justru sangat jelas. Dalam kisah perempuan Kanaan, Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius 15:26. Anak-anak adalah Israel, sedangkan bangsa lain disebut anjing. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau Yesus hanya untuk Israel, bagaimana dengan ayat yang dikenal sebagai amanat agung di Matius 24:19 yang berbunyi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Ayat ini justru janggal. Pertama, bertolak belakang dengan ucapan Yesus sendiri. Kedua, menurut sejarawan gereja mula-mula Eusebius, bunyi ayat itu dalam naskah awal hanya, "Jadikanlah semua bangsa muridku dalam namaku," tanpa doktrin Trinitas. Ketiga, bukti praktik para murid. Petrus dan Rasul lain selalu membaptis hanya dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 2:38, 8:16, dan 19:5. Kesimpulannya jelas, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Sementara ayat amanat agung adalah tambahan belakangan untuk mendukung doktrin Trinitas dan misi agama ke seluruh dunia